sebelumnya saya ingin menyapa Pak Irwan dulu. Assalamualaikum Pak Irwan, silakan bergabung Pak. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum Bu Her. Waalaikumsalam Bu. Buah lakum rasanya enak. Buah jeruk banyak manfaat. Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar surat. Nah, untuk memulai pelajaran sekarang kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa Falisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Falisa yang sudah memimpin doa. Selanjutnya silakan diaktifkan kameranya ya Nak, ditampakkan mukanya yang masih belum menampakkan mukanya. Kemudian Ibu akan cek absen hari ini ya, kehadiran kalian. Alhamdulillah sih Pak. Siapa yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang apa Nak? Saya, ada yang Bu. masih ingat? Saya, Bu. Ya, Kalula silakan Nak. Sebelumnya kita sudah belajar teks fabel yang ada video semut dan jangkrik ya, Bu. Jangkrik. Baik, di pertemuan sekarang ya untuk saat ini kita akan membahas surat pribadi dan surat. KD-nya adalah mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kemudian KD 4-nya adalah 4.11 menyimpulkan isi dari kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar. Adapun IPK-nya adalah peserta didik mampu menentukan ciri surat pribadi, peserta didik mampu menentukan ciri surat dinas, peserta didik mampu menyimpulkan isi surat pribadi, dan peserta didik mampu menyimpulkan isi surat dinas dengan tepat. Sehingga dapat dirumuskan tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menemukan ciri surat, mampu menentukan ciri surat pribadi dan surat dinas, mampu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas dengan tepat, teliti, tekun, penuh semangat, jujur, percaya diri, dan bertanggung jawab. Seperti itu ya. Sebelum masuk kepada pembahasan intinya, Ibu akan tetap mengingatkan kalian Nak, bahwasanya saat ini penyebaran virus corona semakin cepat sehingga kalian Ibu harapkan tetap di rumah. Kalau tidak penting-penting sekali, jangan keluar rumah. Kalau memang harus keluar rumah, patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa sekarang ini harus bermasker. Ya Nak. Pernahkah kalian menulis surat pada keluarga, sahabat, guru BK, wali kelas, dan seperti yang di sini? Atau pernahkah kalian menerima surat dari sekolah, lembaga, atau organisasi yang lain? Pernah tidak menerima surat seperti ini dari sekolah? Pernah. Pernah ya? Nah, betul sekali ya. Tadi yang dikatakan Rara, sekarang Ibu akan tanya, masih pentingkah mempelajari surat di zaman sekarang? Kan udah ada WhatsApp Bu, jadi lebih gampang. Iya, itu betul. Memang untuk menanyakan kabar itu memang kita sudah ada alat komunikasi lain ya, berbentuk WhatsApp, aplikasi WhatsApp itu. Tetapi coba kalian perhatikan di sini, Ibu mempunyai data ya, bahwasanya kalau kalian cari di sini ada beberapa kekurangan WhatsApp, antara lain kurangnya privasi dan di sini ya Nak, book. Apa itu book? Book itu adalah celah keamanan pada WhatsApp yang memungkinkan penyerang mengambil data-data pribadi pengguna. Jadi kalau misalnya kalian pernah mendengar istilah hacker, pernah kalian dengar istilah hacker? Nah, ini ya Nak adalah salah satu kekurangannya dari WhatsApp. Nah, kemudian apakah kalian pernah tahu ini ada komunitas filateli dan ternyata
ada penetapan atau ditetapkan sebagai hari seperti itu ya. Jadi komunitas ini membuat suatu komunitas bukan hanya sekadar untuk mengoleksi perangko, tetapi itu sebagai wujud kecintaan mereka terhadap kegiatan surat menyurat seperti itu ya. Bahkan memang komunitas ini sering mengadakan seminar-seminar atau menggalakkan program membuat surat. Jadi kita mempelajari surat di zaman sekarang itu sangat berguna sekali. Misalnya nih dari kalian nih, ada tidak di sini yang anggota termasuk ke dalam anggota OSIS? Saya, Bu. Ada ya, Raisa ya. Perhatikan sekali, bisa diterapkan di dalam pembuatan surat dalam OSIS, atau misalnya siapa tahu kalian nanti jadi lebih termotivasi untuk Buah lakum rasanya enak, buah jeruk banyak manfaat. Assalamualaikum anak-anak, yuk kita belajar surat. Apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak ke pihak yang lain. Apa sih fungsi utama surat? Fungsi utama surat adalah sebagai alat komunikasi tertulis. Fungsi yang lain yaitu sebagai dokumentasi tertulis jika terjadi sengketa surat niaga. Pada kesempatan ini kita akan membahas surat pribadi dan surat dinas. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang membahas keperluan pribadi atau hal-hal yang terkait dengan kepentingan pribadi. Ciri-ciri surat pribadi, yang pertama, tidak menggunakan kop surat atau kepala surat. Yang kedua, tidak menggunakan nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka atau penutup tetap sopan ya. Perhatikan contoh surat pribadi berikut ini. Jakarta, 20 Mei 2021. Untuk Mas Fadli di Yogyakarta. Kalian bisa perhatikan bagian-bagian pada surat pribadi. Yang paling atas adalah tanggal surat, kemudian di situ ada alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, dan nama serta tanda tangan pengirim. Selanjutnya, isi surat berkaitan dengan urusan kedinasan suatu instansi, lembaga, atau organisasi, seperti informasi kegiatan, pemberitahuan, undangan, permintaan kerja, tetapi jelas. Perhatikan contoh surat dinas berikut ini. Di bagian paling atas surat terdapat kepala surat. Di dalam kepala surat berisi nama instansi, alamat instansi, dan logo dari instansi yang mengeluarkan surat dan salam penutup. Dan pada bagian terakhir surat ada nama jelas serta tanda tangan pengirim surat. Biasanya ini disertai dengan stempel dari instansi tersebut sebagai keabsahan dari surat tersebut. Itulah tadi contoh dari surat pribadi dan surat dinas. Terlihat perbedaannya bukan? Yang paling mendasar perbedaannya terletak dari penggunaan kop surat dan bahasa yang perintahnya adalah silakan unduh file pada LKPD berikut. Sebelum mengerjakan, perhatikan prosedur penugasan dengan cermat. Lalu kirimkan hasilnya. Lihat KD 3.11 dan KD 4.11. Prosedurnya adalah kalian boleh memilih. Di sini ada tiga surat yang Ibu tampilkan. Ada 3 contoh surat yang Ibu tampilkan. Di sini sudah Ibu bagi ya. Peserta didik bernomor absen 1 sampai dengan 9 silakan memilih surat nomor 1 untuk diidentifikasi. Peserta didik nomor 10 sampai 18 silakan memilih surat nomor 2. Peserta didik nomor 19 sampai dengan 28 silakan memilih surat ya. Kemudian jawab pertanyaan yang ada pada LKPD 3.11. Kemudian di LKPD 4.11 di sini Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Radinta, boleh bertanya. Di surat saya ada tembusan itu artinya apa sih, Bu? Ya baik, terima kasih Radinta atas pertanyaannya. Tembusan itu adalah salinan surat ya nak. Fungsinya adalah untuk menunjukkan adanya pihak atau orang lain yang juga menerima surat tersebut.
Hal ini berguna juga untuk menghitung berapa jumlah yang akan baik. Baik ya. Di sini sudah ada yang mengumpulkan sehingga kita bisa Izinkan saya presentasi hasil kerja saya pada surat 1. Di surat 1 tidak ada kepala surat, nomor lampiran, hal dan tembusan. Selebihnya ada Bu, jadi dapat disimpulkan ini adalah jenis surat pribadi. Terus yang KD 4.11 ini surat dikirimkan oleh Dia Virus untuk Alara Oceana. Isi surat menanyakan kabar dan meminta Trial agar tidak bosan berada di rumah Bu. Kemudian untuk perwakilan surat nomor 2 yang ingin mempresentasikan ada? Saya Bu. Ya boleh, Kartika silakan. Di surat nomor 2 ada kepala surat, nomor lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan pengirim yang disertai tanda tangan serta cap instansi gitu Bu. Jadi dapat disimpulkan ini adalah jenis surat dinas karena ada kop suratnya itu Bu, meski nggak ada tembusan. Ya, kemudian yang KD 4.11-nya? Terus yang KD 4.11-nya ini surat dikirimkan oleh Yayasan Pesantren Islam untuk orang tua murid kelas 7 dan kelas 8. Isi suratnya berupa pemberitahuan Bu, isinya tentang informasi belajar di rumah secara mandiri dengan tugas secara asyik. Apakah ada yang ingin menanggapi Nak? Coba diperhatikan lagi tadi. Ya, siapa itu Menurut Nak? saya di surat Hana Bu. Ya, silakan Hana. Menurut saya di surat nomor 2 itu tidak ada paragraf pembuka Bu, langsung isi surat gitu. Bagaimana yang lain Nak? Belajar dari rumah. Yang surat ketiganya isinya tentang pemberitahuan kepada karyawan atau guru untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah. Seperti itu ya Nak ya, kesimpulannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Nak? Tidak ada Bu. Tidak ada. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi, Ibu akan memberikan kuis. Setuju ya? Kita kuis dulu ya sebentar ya. Setuju, Jadi Bu. kita tahu nih, Ibu tahu nih sejauh mana sih pemahaman materi kalian di hari ini. Bisa ya? Ya asik kuisis. Kuisis, iya betul Rais. Tahu ya kita mau main. Sudah cukup bergabung yang lain. Silakan bergabung di kuisis Ibu. Rais, ya terima kasih Rais. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai apa saja Nak? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, Aldrik, silakan Aldrik. Kali ini kita sudah belajar mengenai ciri surat pribadi dan surat dinas. Ciri surat pribadi dan surat dinas, perbedaan yang paling mendasar terletak pada apanya? Kop surat. Kop surat dan penggunaan bahasa surat. Ya, ada lagi yang ingin menyampaikan simpulan? Saya Bu. Ya, Altair, silakan. Kita juga sudah belajar bagaimana cara menyimpulkan isi surat Bu, dan kita juga sudah tahu kebermanfaatan surat dalam kehidupan. Iya, tepat sekali ya. Memang banyak sekali manfaat atau materi yang kita dapat hari ini ya Nak, khususnya di KD 4.11 yaitu menyimpulkan isi surat. Di situ dengan pembelajaran surat ini kalian bisa menerapkan pada kehidupan kalian, khususnya untuk kalian yang bergabung di dalam suatu organisasi. Tentunya sangatlah penting untuk mempelajari kembali materi. Ibu ingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan. Pada tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu sudahi pembelajaran hari ini. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis dan juga membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.